warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pernahkah kalian berpikir bahwa Indonesia itu adalah negara yang bukan hanya pulau-pulau, tapi juga terdiri dari laut. Nah, Indonesia ini disatukan oleh laut. Laut bukan hanya sumber kehidupan, tapi juga jembatan budaya, sejarah, dan identitas kita sebagai bangsa maritim. Nah, dalam video ini kita akan menjelaskan atau mengajak kalian melihat lebih dekat tantangan dan peluang dalam menjadikan laut sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Lewat wawancara bersama beberapa mahasiswa, kita akan mendengar berbagai pandangan menarik seputar peran laut dalam memperkuat rasa kebangsaan kita. Yuk teman-teman, simak! Apa makna laut bagi bangsa Indonesia menurut kakak? Menurut saya laut untuk bangsa Indonesia pastinya untuk kalau dikerucutkan untuk masyarakat di tempat mencari ini nafkah untuk masyarakat seperti nelayan khususnya, Kak. Ya. Tetapi kalau menurut apakah ini laut Indonesia kayak mempersatu bangsa-bangsa atau kayak memperpisah? Kalau menurut saya kalau dilihat dari konteksnya ini memisahkan karena banyak pulau di Indonesia, tapi laut ini menjadi perantara juga, Kak, antar satu pulau dengan pulau yang lain. Kayak mempersatu juga. Iya, mempersatukan. Makasih Kak. Apa tantangan terbesar dalam menjadikan laut sebagai pemersatu bangsa menurut Anda? Salah satu tantangan utamanya adalah ketimpangan wilayah di pesisir dan kurangnya infrastruktur laut. Kemudian banyak wilayah yang masih tertinggal meskipun potensinya besar. Kak, menurut kakak, apa peran generasi muda dalam memanfaatkan laut sebagai kekuatan pemersatu? Kita sebagai generasi muda itu hal kecil yang penting kita sadari itu bahwa cintanya terhadap lautan itu penting, karena kesadaran pada diri kita itu menjadi landasan penting bagi kita memahami bahwa laut itu perlu adanya pengabdian masyarakat terhadap lautan itu sendiri. Terima kasih. Apa peluang besar yang bisa diambil Indonesia dari lautnya? Kalau dari saya, menurut saya ya, Indonesia itu kan diapit oleh dua samudera, jadi otomatis sistem perdagangan itu sangat strategis. Jadi kapal laut atau kargo bisa singgah di Indonesia, itu yang pertama, dan bisa meningkatkan ekonomi di dalam jalur perdagangan laut. Yang kedua, wilayah garis pantai Indonesia kan sangat besar, seharusnya banyak sih kayak produk-produk Indonesia dari laut tuh bisa dihasilkan, mulai dari ikan sampai garam tuh bisa banget sebenarnya. Oh, berarti banyak banget peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan maritimnya. Banyak menurut saya, Kak. Makasih Kak atas waktunya. Makasih. Menurut Kakak, apa peran budaya dalam menyatukan masyarakat Indonesia? Apa peran budaya maritim dalam menyatukan masyarakat Indonesia? Jadi menurut saya itu budaya maritim menyatukan Indonesia karena laut bukan pemisah, tapi penghubung, yang dimana melalui pelayaran, perdagangan, dan tradisi pesisir, dimana masyarakat antar pulau saling terhubung, dan nilai gotong royong, kearifan lokal, dan identitas sebagai bangsa bahari memperkuat persatuan dan dari Sabang sampai Merauke. Oh, berarti menurut Kakak itu berarti pelayaran itu bisa menjadi penghubung. Iya. Pelayaran perdagangan. Terima kasih. Nah, dari suara teman-teman tadi, kita tahu bahwa laut bukan hanya milik nelayan, tetapi milik seluruh bangsa Indonesia, milik seluruh masyarakat, milik seluruh warga yang ada di Indonesia. Sebagai mahasiswa, sebagai generasi Gen Z, sebagai pemuda, mari kita juga jaga laut, manfaatkan potensinya, dan jadikan ia perekat dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kami. See you the next video. Bye.